Oke, balik lagi di Intan Surun bareng Intan Erita dan kali ini kita membahas mengenai sleep maxing. Wah, rahasia tidur optimal untuk hidup seimbang. Wah, ini emang sekarang sleep partner saya orangnya hebat nih. Ada aja emang yang ilmu-ilmu dari dia ya. Oke, kalau kamu udah ngerasa tidur 7 sampai 8 jam, tapi kenapa ya kok bangunnya tetap capek gitu ya, padahal besok harus aktivitas lagi, tapi kenapa kalau bangun tidur itu kita nggak pernah merasa badan ini merasa fresh dan enak? Mungkin bisa jadi karena kita belum tahu yang namanya sleep maxing, yaitu seni memaksimalkan tidur kita supaya energi, fokus dan juga hidup yang seimbang kita miliki karena tidur yang benar-benar enak. Ini beda sama deep sleep ya. Kalau deep sleep itu kan orang ketiduran 10 menit, 15 menit pas bangun enak. Kalau sleep maxing ini lebih teratur dari segi waktunya. Oke, yang perlu kita bahas adalah tidur ini bukan cuma mati sementara ya. Jadi tidur itu adalah kita mempunyai waktu untuk otak beristirahat, kemudian tubuh juga memaksimalkan jaringan, hormon stres diturunkan, dan yang terakhir adalah emosi bisa diriset ya, sehingga tidur itu bukan cuma sekedar tidur mati sementara, tapi ternyata juga ada perbaikan-perbaikan dalam tubuh kita. Nah, apa itu sih sleep maxing? Sleep maxing adalah cara hidup yang memprioritaskan tidur sebagai fondasi utama keseimbangan hidup. Artinya bukan cuma tidur yang cukup, tapi tidur yang mempunyai kualitas yang tinggi secara konsisten. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi tidurnya tuh punya pola yang tetap, konsisten, dan akhirnya kita mempunyai jadwal yang baik dalam tidur kita sehingga ketika bangun kita lebih berkualitas. 5 prinsip dari sleep maxing. Yang pertama adalah membentuk waktu tidur dan juga bangun yang konsisten. Artinya nih, kita punya waktu yang tepat atau schedule yang memang kita sudah atur. Jam 9 harus sudah tidur, bangun di jam 4 pagi, misalnya kayak gitu. Rutinkan seperti itu, konsistensi. Jadi sleep maxing ini tentang adanya jadwal tidur yang tepat sehingga membentuk pola tidur dalam tubuh kita dan akhirnya ini melatih jam biologis tubuh kita dan bikin hormon tidur dan bangun lebih maksimal lagi. Yang kedua adalah hindari blue light 1 jam sebelum kita tidur. Artinya 1 jam sebelum tidur jangan buka laptop, jangan nonton TV. Kenapa? Karena ini ternyata menghambat produksi melatonin, hormon tidur yang membahayakan. Solusinya redupkan lampu dan matikan layar atau gadget-gadget yang kita miliki. Yang ketiga adalah optimalkan suhu dan juga cahaya kamar. Idealnya sih suhu kamar itu 18 sampai 22 derajat. Dan lampunya kalau bisa mati total. Ya. Yang keempat, bikin ritual malam. Misalnya kalian journaling ringan atau mungkin kalian stretching atau bisa kalian menyalakan aromaterapi, sesuatu yang menjadi ritual sebelum tidur tapi bikin rileks, gak bikin beban pikiran kita ya. Yang terakhir adalah hindari stimulan 4-6 jam sebelum tidur. Misalnya sebelum tidur kamu ngopi, sebelum tidur kamu minum alkohol, ini gak boleh ya, udahnya haram terus gak boleh ya. Dan terakhir adalah hindari makan berat sebelum kita tidur. Ternyata ini membuat tidur menjadi tidak nyaman atau nyenyak. Nah, pertanyaannya, tapi aku nggak ada waktu tidur lama, gimana nih? Sementara sleep maxing harus punya waktu tidur yang konsisten gitu kan. Yang pertama adalah banyak orang merasa tidur itu adalah waktu yang terbuang terlalu lama. Padahal tidur itu investasi, bukannya kemalasan ya. Justru dengan tidur yang berkualitas kita tuh bisa lebih fokus, emosinya stabil, kuat imunitasnya, dan yang terakhir adalah cepat mengambil keputusan. Jadi kamu bisa pilih nih mau tidur maksimalnya berapa jam, mau 6 jam tapi maksimal, konsisten, atau 8 jam tapi acak-acakan. Nah, ini pilihannya di kamu. Intinya adalah sleep maxing bukan tidur sepanjang hari, tapi mempunyai jam tidur dan pola tidur yang teratur. Karena tidur bukan hanya sekedar hanya menutup mata saja, tapi di mana tubuh kita dikasih kesempatan untuk recharge semuanya dengan baik. Termasuk emosi kita juga di recharge dengan baik. Jadi intinya tidur yang berkualitas dapat menjadikan hidup kita juga berkualitas. Bukan hanya bekerja, makan, dan lain-lain, ternyata tidur juga penting loh buat diri kita. Jadi gimana? Udah siap untuk mengatur jadwal tidur dengan baik supaya kamu mendapatkan tidur yang berkualitas?